3 Oktober tahun 2024, kegiatan magang Taruna-Taruni Poltekip resmi ditutup oleh Rasil. Yang siap meluangkan waktu. Bertempat di Nusa Kambangan, ditemani dengan alunan deburan ombak di pantai Permisan, Taruna-Taruni tingkat 4 Angkatan 55 Poltekip dinyatakan selesai mengikuti tahapan pembelajaran yaitu magang. Pada kesempatan ini, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Razilu menyampaikan sejumlah pesan untuk para taruna-taruni dan memberikan ucapan terima kasih atas bantuan seluruh pihak sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam pembaharuan. Terima kasih. Yang saya hormati dan banggakan PJ Bupati Cilacap atau yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, ASES dan para kapus hadir semuanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta dengan para kadif yang hadir, Ibu Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan para wadirnya, Direktur Politeknik Imigrasi dan juga para wadir, Kepala Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Detasemen Markas Cilacap, Kabak Jarlat Sekolah Kepolisian Negara Polda Jawa Tengah, Kepala Basarnas Cilacap atau yang mewakili, Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Kepala Staf Kodim 0703 Cilacap, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang hadir pada saat ini, Kapolsek Nusa Kambangan, Chief Security PT Solusi Bangun Indonesia, para pejabat manajerial di UPT Pemasyarakatan yang menjadi mentor, anak-anak saya yang hadir dari BPSDM Hukum dan HAM, para ketua tim kerja, para kabak yang hadir di tempat ini, dan anak-anakku taruna-taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tingkat 4 atau dikenal dengan Taruna Utama Angkatan 55 yang saya banggakan dan berbahagia pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengambil sebuah filosofi kenapa kita laksanakan penutupan magang dan Satria Sancana Karya Bika di Pantai Komando atau di Pantai Permisan. Pada saat ini kita berinteraksi dengan 3 bahagian alam yang paling utama. Yang pertama adalah langit, yang kedua adalah laut di depan kita dan di belakang kalian, dan tanah atau darat. Maka saya ingin berpesan dari 3 bagian penting dari alam ini, khususnya kepada anak-anak saya taruna Poltekip Angkatan 55, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, karena kalau jatuh pasti jatuh di antara bintang-bintang juga. Itu yang pertama. Menatap ke atas, berdoa di dalam hati. Satu waktu saya ingin menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, menjadi direktur di pemasyarakatan, menjadi kepala UPT. Itu adalah cita-cita, mimpi dari kalian.
Yang kedua, di belakang kalian atau di hadapan kita ada lautan di sana. Hidup ini tidak tenang, penuh dengan gelombang, ada ombak, ada badai. Jangan lawan badai, jangan lawan ombak, jangan lawan kerumitan-kerumitan dalam hidup ini, tetapi beradaptasi, menyesuaikan diri sehingga kita mampu menaklukkan seluruh tantangan dalam hidup ini. Kalian harus menjadi petarung-petarung ulung dalam membangun sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di pundak kalian, pemasyarakatan kita harapkan akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, ini tanah atau darat. Kita masih ingat, sehebat apapun nanti prestasi yang kita capai, setinggi apapun jabatan yang nanti kita akan emban, pada akhirnya akan kembali ke tanah juga. Maka tidak boleh sombong dalam menghadapi hidup. Hidup ini harus dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati, sehingga seluruh alam, seluruh semesta, kosmos ini, mereka bersatu padu untuk bersahabat dengan kita, mewujudkan cita-cita hidup kita. Orang yang sombong pasti dia akan menghadapi berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan ini. Ini satu upacara penutupan magang dan Satria Sancaya Karya Dika yang sangat unik, sangat spesifik. Yang ini mungkin baru pertama kali terjadi. Dan apakah di tahun depan akan dilaksanakan di tempat ini juga, saya tidak paham. Tapi inilah sebuah keistimewaan yang kalian bisa berbangga-bangga dengan yang lain. Pembukaan dilaksanakan di darat. Hanya kita berinteraksi dengan dua bahagian alam, yaitu darat atau tanah dengan udara. Tetapi pada penutupannya, karena kalian sudah akan menghadapi dunia nyata dalam kerja, kita berinteraksi dengan tiga bagian penting dari alam ini. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang penuh berkah dan penuh kebahagiaan ini, untuk menghadiri acara penutupan magang dan Satria Sancaya Karya Dika bagi Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tingkat 4 angkatan 55 tahun akademik 2024 bertempat di Pantai Komando. Semoga kalian semua menjadi pimpinan-pimpinan hebat di kementerian ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen bersejarah bagi kita semua, khususnya bagi anak-anakku taruna-taruni Politeknik angkatan 55. Perjalanan panjang selama menjalani magang ini akhirnya sampai pada titik finish atau garis finish. Izinkan saya menyampaikan dua hal penting dalam sambutan ini. Pertama, menutup secara resmi kegiatan magang Taruna Politeknik dan Satria Sancaya Karya Dika. Kedua, memberikan sedikit wejangan yang akan menjadi bekal buat saya dan kita semua dengan tema momentum awal pengabdian petugas pemasyarakatan. Namun sebelum melanjutkan, izinkan saya menyegarkan suasana dengan seuntai pantun. Kapal berlayar menembus badai, mendarat di pelabuhan dengan hati ceria. Magang di Nusa Kambangan telah selesai, siap mengabdi untuk bangsa dan negara.
Terima kasih. Sebenarnya dengan pantun ini sudah selesai, ya, tapi saya ingin melanjutkan lagi. Anak-anakku, taruna dan taruni yang saya cintai dan banggakan. Program Satria Sancana Karya Dika ini bukan sekedar formalitas akademik, melainkan gerbang awal bagi kalian untuk mengabdikan diri sebagai insan pemasyarakatan yang unggul, tangguh, dan berintegritas tinggi. Disinilah kalian ditempa dan dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang penuh dengan tantangan, khususnya dalam sistem pemasyarakatan yang menuntut kecermatan, dedikasi, dan moral yang kuat. Pemilihan Pulau Nusa Kambangan sebagai lokasi magang tentu bukan tanpa alasan. Nusa Kambangan memberikan capture nyata tentang kompleksitas sistem pemasyarakatan. Di sini kalian melihat seluruh model UBT ada di sini. Di tempat ini kalian menyaksikan secara langsung bagaimana sistem tersebut dijalankan dengan kondisi nyata yang penuh tantangan. Pengalaman ini diharapkan akan membentuk karakter kalian menjadi petugas yang tangguh dan siap ditempatkan dimanapun kalian bertugas nantinya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, apakah di darat, di pinggir laut, kalau ada lapas di langit sekalipun, kalian harus siap untuk bertugas menjalankan itu. Terima kasih. Bahkan mungkin ada lagi yang dikembalikan ke Nusa Kambangan untuk melanjutkan pengalaman yang lebih baik lagi. Selama magang ini, kalian tidak hanya belajar dari sisi teknis, tetapi juga memahami makna pengabdian sejati. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk menjadi petugas yang kompeten, berwawasan luas, serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, karena kalian menghadapi manusia yang sedang bermasalah dengan hukum yang perlu dilayani dengan penuh kecintaan dan sukacita. Saya sangat berharap melalui program magang ini, taruna-taruni Poltekip Angkatan 55 akan menjadi individu yang disiplin, responsif, dan cekatan. Kalian adalah garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan, pengamanan, dan pengawasan di lapas rutan. Kalian juga akan menjadi penggerak utama dalam pembimbingan dan reintegrasi sosial di Bapas. Ada 3 prodi yang ada. Oleh karena itu kalian harus mengembangkan 4 jenis kompetensi atau 4 jenis kecerdasan menurut Stephen Covey yang selalu saya sampaikan hal ini. Yang pertama adalah kecerdasan fisik. Kalian tidak diragukan lagi karena kecerdasan fisiknya atau kesehatan fisiknya pasti di atas rata-rata. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Kalian harus memahami seluruh sistem pemasyarakatan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada, dan sekaligus melahirkan berbagai inovasi, kreativitas, terobosan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan menjadi lebih sederhana, lebih mudah, dan membawa citra positif untuk kementerian yang kita banggakan. Kecerdasan yang ketiga, kecerdasan emosional menjadi penting menghadapi warga binaan atau tahanan atau klien nantinya. Tanpa kecerdasan emosional yang matang, maka kalian nantinya tidak akan bisa menjalankan fungsi itu dengan baik. Bahkan mungkin bisa jadi stres. Tetapi ketika memiliki kecerdasan emosional yang matang, maka kalian menghadapinya dengan ceria, dengan enjoy seluruh pekerjaan yang rumit. Dan yang terakhir pastinya adalah kecerdasan spiritual. Tidak boleh kita menganggap diri kita ini adalah makhluk biasa. Manusia adalah makhluk spiritual sejak dia dilahirkan sampai nanti tidak ada akhirnya.
kita tetap adalah makhluk spiritual. Kesemua hal ini akan membentuk kepribadian kalian sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Anak-anakku taruna-taruni yang saya cintai, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua akan 5 pesan penting dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan, yang beliau sampaikan pada tanggal 7 September 2024 di Bali. Yang pertama, berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Masyarakat kalian adalah warga binaan dan mitra-mitra kerja kita, beserta keluarga mereka, pastinya keluarga warga binaan. Yang kedua, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP, hati yang tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Yang keempat, berikan kontribusi terbaik untuk organisasi. Dan yang kelima, selalu mengedepankan kolaborasi, sinergi, dan integritas dalam bekerja. Kelima pesan Menteri Hukum dan HAM tersebut bukan sekedar teori, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap langkah kalian ke depan. Pegang teguh prinsip-prinsip ini dalam menjalankan tugas, dan ingat bahwa kalian tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tidak juga hanya bertanggung jawab kepada organisasi, dan juga tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi jauh lebih dari itu adalah kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa kelak. Anak-anakku yang saya cintai, setelah magang ini berakhir, abdikanlah diri kalian dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa tugas seorang petugas pemasyarakatan bukan hanya menjalankan peraturan di bidang pemasyarakatan, tetapi juga adalah membina, membimbing, dan memberikan harapan kepada warga binaan. Alangkah sangat beruntungnya kemudian kalau ada warga binaan yang sadar dan kembali ke masyarakat, diterima oleh masyarakat, berkontribusi baik terhadap masyarakat, dan bisa memberikan suasana menenangkan. Dia bisa membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kalian pasti akan dikenang oleh mereka selamanya. Kalian akan menjadi agen perubahan yang mampu memanusiakan manusia, karena mereka lah manusia. Membina hubungan baik mereka dengan Tuhannya, dan menjadikan mereka menjadi manusia yang produktif. Dan sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi mereka di dalam kehidupan ini untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Kedepan pemasyarakatan akan menghadapi tantangan yang besar, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun dinamika perkembangan hukum pidana. Kalian harus mampu beradaptasi dan berkembang mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas. Dari awal saya sudah sampaikan, di belakang kita ada lautan, di belakang kita itu ada badai, di belakang kita ada ombak, di belakang kita ada angin. Maka kita harus mampu beradaptasi dengan itu semua, tidak boleh dilawan. Sebagai ASN muda, sekaligus tunas pengayoman, kalian harus memiliki karakter cerdas. Saya baru sampaikan kemarin dalam sosialisasi New Paradigm Corpu, paradigma baru daripada Corpu New Paradigm. Cerdas di sini tidak hanya bermakna pintar secara intelektual, melainkan merupakan akronim dari kualitas-kualitas yang harus kalian miliki. Pertama adalah huruf C dari cerdas, yaitu ceria. Sebagai ASN muda, ceria mencerminkan semangat yang positif dan optimisme dalam bekerja. Dengan sikap ceria, kalian mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, membahagiakan, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta memotivasi orang di sekitarnya. Tanpa ceria, itu tidak mungkin bisa dilaksanakan.
Yang kedua, huruf E. E itu artinya adalah energik. Semangat dan daya juang sangat diperlukan. Energik. Semangat dan daya juang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sehari-hari. ASN yang energik tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, tetapi juga mampu menularkan semangat kepada orang di sekitarnya. Dan energi itu ada dua, energi fisik yang kita bisa peroleh dari makanan, kemudian akan berkembang menjadi lebih baik dengan cara olahraga. Tapi ingat, ada energi yang lain, yaitu energi metafisika. Harus kita hubungkan diri kita sebagai makhluk spiritual dengan keyakinan kita seperti sila pertama dalam Pancasila, supaya kekuatan lahir dan kekuatan batin kita, energi fisik dan energi metafisika kita menjadi modal untuk kita bekerja menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah huruf R, berarti responsif. Kalian harus mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat. Responsif tidak hanya berarti sigap, tetapi juga bijak dalam menghadapi berbagai situasi yang terus berkembang. Tidak boleh masa bodoh dengan komplain daripada siapa saja, harus segera ditanggapi dengan baik. Kalau waktunya dikatakan dalam undang-undang paling lama, jangan dibuat sampai kemudian pada titik akhir. Paling lama itu artinya memiliki durasi. Kalau paling lama 30 hari berarti 1 hari boleh. Jangan sampai melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang dan seterusnya. Yang keempat adalah huruf D, berarti dedikatif. Menjadi ASN yang berdedikasi berarti memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diemban, tanpa memikirkan imbalan. Dedikasi merupakan fondasi utama dalam menjalani atau melayani negara dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Berikut yang kelima adalah A atau adaptif. Di era perubahan yang sangat cepat ini, ASN muda dituntut untuk selalu adaptif terhadap berbagai dinamika, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Adaptif berarti siap berubah, belajar hal baru, dan berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan yang terakhir adalah huruf S yang berarti sinergis. Kerjasama dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Sebagai ASN, kalian harus mampu bersinergi dengan rekan kerja, dengan atasan, serta lintas instansi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, bahkan ekonomis. Kelima nilai tersebut hendaknya menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai ASN muda. Dengan menerapkan karakter cerdas, kalian akan menjadi pribadi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghadapi tantangan, berkontribusi positif dalam organisasi, dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dengan penuh integritas, semangat, dan kolaborasi. Anak-anakku, satu hal lagi sebelum saya tutup, yang harus selalu kalian ingat, selain daripada cerdas tadi, adalah berpegang teguh. Sebuah kata yang mudah diucapkan namun sulit dijalankan, yaitu integritas. Integritas itu adalah selarasnya hati nurani dengan ucapannya dan perbuatannya. Karena hati nurani tidak bisa dibohongi. Hati nurani dia akan berontak kalau melawan aturan. Apakah itu aturan daripada Tuhan yang Maha Kuasa atau aturan dari siapa saja. Orang berintegritas dia mampu berbuat baik, mampu berbuat benar di tengah-tengah orang banyak ataupun dia dalam keadaan sendirian. Maka integritas adalah harga mati. Ketika kalian mengedepankan integritas, maka akan sampai purna bakti dalam keadaan husnul khotimah, berakhir dengan kesuksesan. Maka jaga selalu integritas kalian. Hindari segala hal yang dapat merusak masa depan, seperti narkoba, pungli, gratifikasi, dan lain-lain sebagainya. Jadilah petugas yang berdiri teguh di atas prinsip-prinsip moral, serta menjadi contoh teladan bagi lingkungan di sekitarnya.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta dengan seluruh jajarannya. Hari ini diwakili sama Kadif Pemasyarakatan karena Pak Kakan Wilya sedang naik haji, sedang umroh, maaf. Mohon doa semoga umroh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat di sana dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Administrasi. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih kepada seluruh KUPT Pemasyarakatan. Dan tak lupa yang tak terhingga rasa hormat dan apresiasi adalah kepada para mentor yang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya selama 4 bulan kurang lebih di tempat ini. Dukungan dan kerjasama yang solid dari seluruh pihak adalah kunci kesuksesan program ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala dedikasi, komitmen, dan kontribusi yang luar biasa dari seluruh pihak. Hadirin yang saya muliakan. Dan akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang, ya terima kasih. Saya tutup dulu. Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Secara resmi saya nyatakan Madang Taruna tingkat 4 dan Satria Sancana Karya Dika Taruna tingkat 4 Poltekkes tahun akademik 2024 resmi ditutup. Dan sebagai penutup, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun kembali. Pohon jati tumbuh di tepian, tegak kokoh meski angin menerpa. Selamat bertugas generasi muda pemasyarakatan. Terus berjuang demi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani